castor oil, carbonate drink, and pepperoni pizza. Carbonate drink tuh contohnya apa sih? Coba, ada nggak yang tahu merek dari carbonate drink? Soda. Iya. Oh, Petris tidak mau menyebut merek ya. Iya, betul. Minuman bersoda. Kayak Coca-Cola, Fanta. Loh, apa itu mixernya? Bir. Apa? Bir. Ya, Chaniel, kenapa? Raise hand? Oh, Sprite. Iya, betul. Pokoknya yang gitu-gitu deh. Karena kan itu kan ada gas-gas ya. Nah, itulah yang merupakan mixernya. Ya, Steve? Bir. Bir, oke. Jangan kejauhan mainnya ya. Kita main yang deket-deket dulu aja. Ya. Boleh. Nah, ini dia yang tadi Miss bilang, solution itu for homogeneous, suspension for heterogeneous. Nah, between solution and suspension properties, there is colloid. Kalau kemarin kita belajar elemen metal, non-metal, between them, metalloid. Kalau mixture, solution, suspension, between them, it's colloid. Ya, jadi agak-agak mirip namanya. Jangan ketukar ya. Kalau colloid itu in mixture, kalau metalloid itu in element. Nah, in macroscopic is homogeneous like milk gitu kan. Sekilas kayaknya ini sama deh, Miss. But with ultra microscope is heterokarakteristik. Sebenarnya terlihat, tapi kalau kita lihat lebih benar-benar lagi. Gitu. Cannot be filtered by ordinary filter paper. Jadi kertas saring biasa tuh nggak bisa. Tapi kalau ultrafilter, nah dia bisa. Jadi yang lebih teliti lagi. Example, nah yang penting itu adalah contoh-contohnya. Adalah liquid aerosol, milk, coconut cream, atau santan. Kadang bilang coconut cream, kadang coconut milk ya. Artinya santan pokoknya. Jelly, jam, and mayonnaise. It's the example of colloid. Ingat aja yang colloid. Kalau yang solution atau homogeneous mixture and suspension, heterogeneous mixture, itu kan kalian bisa, nanti lihat dari soalnya bisa membayangkan. Salt water, oh ya homo, gitu. Mud water, suspension. Ya, Petris? Kalau biasanya kalau makan mie, di kuahnya itu ada titik-titik merah, itu minyak. Micinnya ya? Terus? Heterogeneous kan? Itu heterogeneous, iya. Kan kelihatan tuh, butir-butir micinnya kelihatan kan? Nah, itu masuknya heterogeneous. Ya nggak? Apalagi kalau misalnya kita makan mie-nya dulu, terus kuahnya kita sisain, udah tuh ngendap tuh di bawah bubuk-bubuknya, ya nggak? Gitu. Betul. Jangan sering-sering ya makan Indomie. Lanjut, apa pertanyaannya? Tapi bagus tuh, Petrus sambil makan dia memperhatikan nih heterogeneous or homogeneous. Oke ya, Pak Maureen? Miss, sampai sekarang aku masih bingung perbedaan mixture sama compound. Oh, oke. Ih, keren banget. Ini Maureen kayak tahu kalau Miss mau menunjukkan the difference of compound and mixture. Pas banget. The difference, kalau compound itu formed by chemical reaction, mixture by physical reaction. Bedanya apa? Kalau kemarin compound kita belajar, it's produced the different compound with the different properties. But mixture, masih kelihatan physical reaction itu artinya misalnya, gampangnya nih, pizza. Dalam pizza ada apa? Ada paprika, sosis, ada saus, ada mungkin tomatnya, atau apa. Kalau kita nggak suka paprikanya, kita singkirin paprikanya, jadi ada nggak rasa paprika? Hilang kan? Gitu. Nah, tapi kalau kita masukin paprikanya berasa. Jadi rasa masing-masingnya tuh tetap ada sesuai dirinya sendiri gitu. Tapi kalau compound hasilnya beda. Gitu. Contohnya apa? Example in photosynthesis process in biology, kita butuh apa? Kita butuh oksigen, lalu kita butuh heat energy from sun, ya kan? Nanti yang dihasilkan apa? Glukos. Apakah oksigen sama glukos sama sifatnya? Beda kan? Oksigen itu yang kita hirup, yang kita bernafas. Sementara glukos itu nanti dihasilkan dibentuk apa? Di buahnya. Nah, it's different properties between
oxygen and glucose. Gitu. Different properties between glucose and heat energy yang dari matahari. Gitu. Jadi kalau chemical reaction itu hasilnya baru. Lalu compound has fixed composition by mass. Ya, kalau mixer ya nggak tahu, kita nggak bisa memastikan. Tergantung kita taruhkan sosisnya berapa banyak, paprikanya berapa banyak, tergantung, kita nggak bisa memastikan. In compound has melting point and high boiling point. Kalau mixer ya tergantung juga apa yang kita campurin, kita nggak bisa memastikan. Karena mixer kan banyak banget jenisnya. Tapi kalau compound itu dia punya titik leleh dan titik didih yang tinggi. Lalu properties of compound difference with properties of constituent element, ini yang tadi Miss jelasin. Beda kan, glucose and oxygen tuh beda. Different properties. But in mixture, properties of substance or of constituent element can be seen gitu. Jadi kita tetap bisa melihat sifat dari masing-masing penyusunnya. Gitu. Okay. The last is can be described to its constituent element by chemical reaction, but in mixture can be separated from mixture separation by physical reaction. Yang nanti diajarin sama Seriosep setelah ini. Oke. Compound itu pure substance. Mixture itu gabungan compound-compound, compound elemen, atau apapun yang sifat aslinya tetap ada dan bisa dipisah lagi. Compound ini pure substance. Contoh paling gampangnya compound water. Ya, mineral water itu H2O. Tapi kalau di mineral water kita masukin garam, kita masukin gula, diaduk, diangetin gitu biar cepet, dia jadi mixture karena kita udah mencampurkan beberapa bahan. Oke, Maureen? Is there an equation 7D? Miss, kalau misalnya homogeneous mixture sama compound tuh bedanya gimana? Kalau apa? Homogeneous mixture sama compound. Homogeneous mixture sama compound. Oke. Oh ya, tadi Miss ralat dikit nih dibantu Serius. Thank you loh, Sir. Dia butuhnya karbon dioksida sama cahaya matahari ya, Sir. Dihasilkan itu oksigen, glukos, sama Udah itu aja. apa lagi? Udah itu aja. Udah itu Glukos aja. sama oksigen. Glukos sama oksigen. Oh iya kan, makanya deket tumbuhan kita hirup udara seger ya, karena dihasilkan oksigen. Thank you, Sir Yosep. Oke, pertanyaannya gimana kalau compound and mixture? Homogeneous mixture. Sir Yosep, bantu saya jelasin, Sir. For Apa compound tuh? and homogeneous. Oh, kalau Bedanya ini untuk gimana? kalau untuk compound sama homogeneous homogeneous sebenarnya kita pakai oh ya, kayaknya saya harus sharing dulu deh. Saya stop ya. Nah, boleh deh. Ini bedanya ya di sini. Nanti kita akan coba bedakan kalau homogeneous itu kayak gimana sih? Kan kelihatannya sama gitu ya. Oke, kita akan bahas sebenarnya sekalian dengan perbedaan mixture dan compound tadi. Pertanyaan bagus. Jadi kalau mixture, caranya adalah hanya dengan diaduk. Kayak gini ya. Diaduk dan di sini itu ada bahan apa sih, Sir? Fe itu iron dan S itu sulfur. Oke. Yang sulfur yang mana, Sir? Yang warna yellow. Dan Fe yang warna hitam. Caranya bedanya di mana kalau bedanya homogeneous sama mixture tadi, kalau sama compound, walaupun hampir kelihatan sama, tapi bedanya adalah kalau compound, ya mana nih? Nah kalau compound dia warnanya hitam gini nih. Dan kalau compound itu melewati tadi yang disebut dengan chemical reaction. Contoh chemical reaction ini gimana, Sir? Yaitu dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara dipanaskan. Gitu. Kalau misalnya tadi air homogeneous misalnya kayak salt solution atau sugar solution itu nggak perlu dihangatin kan? Kamu cuma masukkan salt ke dalam water terus kamu aduk. Sudah jadi. Gitu. Tapi kalau misalnya compound kamu harus melewati chemical reaction. Ya.
Tadi dengan fotosintesis, kalau ini dengan cara dibakar, jadi bentuknya kompon, jadi kayak gini. Itu Maureen. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang kurang jelas mungkin? Tentang kompon dan homogeneous? Tadi kalau kita lihat kalau yang mixer, itu yang hitam sama kuningnya tetap kelihatan tuh warna hitam sama kuning, karena dia cuma diaduk doang, Tapi kalau nyampur, kompon dia udah hitam. menghitam, Nah, gitu, karena ada warnanya, proses. ya warnanya ini kan diambil dari Fe-nya kan, dari si iron-nya. Tapi gimana kalau misalnya perbedaannya lewat dengan cara seperti ini ya, lewat magnet. Jadi, kalau mixture, tadi dikatakan bahwa sifat aslinya masih ada. Bener ya? Sekarang saya tanya, ketika ada iron dan sulfur jadi satu, dan ada magnet tiba-tiba nih, kira-kira mana yang ketarik dengan magnet? Si Fe atau si sulfurnya? Fe. Fe, iron-nya. Kita coba ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, Fe-nya sudah terangkat nih dengan magnet. Tapi gimana kalau kompounder? Apakah sama? Coba kita dekatkan. Oh, ternyata dia tidak bisa ditarik magnet. Gitu. Kenapa? Karena sifat aslinya si Fe ini, si besi ini, sudah hilang. Sudah bercampur dengan sulfur. Kira-kira begitu. Walaupun warnanya kelihatannya Fe ya yang mendominasi ya, warna hitam ya. Tapi dari segi magnetik, itu sulfur yang mendominasi. Gitu. Jadi mereka kayak ibarat kata pasangan dua hati udah jadi satu, udah nggak usah dipisahin lagi kecuali melalui chemical reaction. Gitu. Sudah paham, Maureen dan yang lain? Tapi good question, pertanyaannya bagus. Dan ini salah satu dari separation of mixture. Nah, separation of mixture itu yang pertama adalah dengan cara magnetik. Jadi gimana, Sir? Jadi ada sifat benda atau sifat unsur atau elemen itu yang sifatnya adalah magnetik dan non-magnetik. Jadi dia bisa ditarik magnet atau enggak. Kalau yang bisa ditarik magnet kayak tadi Fe ya, sulfur non-magnetik nggak bisa ditarik magnet. Jadi dia bisa ditarik gitu. Jadi bisa dipisahkan satu sama lain. Gitu. Dan yang lain ada yang mau ditanyakan tentang good question tapi keren pertanyaannya, Maureen. Yang lain gimana? Ya, Miss mau menambahkan untuk compound itu coba kalau kita lihat tulisannya situ, compound itu jadi FeS. Ya, jadi digabung itu jadi new chemical formula. Ya. Jadi iron sulfur gitu digabung. Tapi kalau mixer kita nggak boleh menggabungkan namanya. Gitu ya, kita tetap bilang iron and sulfur. Betul. Gitu. Maka ini tandanya plus. Sementara kalau compound itu sudah digabung penulisannya. Artinya dia sudah bereaksi. Itulah kira-kira. Mem, kan mixer itu nggak ada nggak ada kayak itu yang Hilang. Ke mute Yosia. Magnetnya hilang. nggak ada lambang elemennya gitu kan, yang Fe atau S atau H2O gitu kan. Nah ini kok masih ada gitu, Mem. Oh, jadi ini untuk membantu. Jadi kalau di dalam di dalam simulasi ini untuk membantu kira-kira apa aja sih yang ada di wadah ini gitu loh. Kan tadi katakan kalau mixer itu bisa kompon tambah elemen atau elemen tambah kompon atau kompon tambah kompon gitu ya. Itu itu bebas. Kayak misalnya salt tambah water. Kita tahu salt itu adalah elemen atau compound? Ayo, Pak, ayo coba ada jawab. Compound, pintar. Water juga compound ya kan. Tapi kalau ditambah, ketika kamu aduk si water dengan salt, dia akan jadi mixture. Gitu. Kalau tidak percaya silakan nanti istirahat kamu coba. Jangan salt deh, kalau salt kayaknya nggak enak ya. Sugar deh, sugar ya ditambah dengan water. Airnya jadi manis nggak? Atau jadi pahit tiba-tiba? Tergantung sambil lihat siapa. Ya, tergantung. Kalau
ingat yang pahit-pahit jadi pahit, Sir, gitu kan. Enggak ya? Tunggu, sambil ini nih, sambil serius nyebut sugar. Sugar apa ya chemical formula sugar? Glukos. Glukos atau Apa glukos? Boleh glukos, boleh sukros. Coba, ada yang hafal sambil jalan nih, sambil kita menghafal. sambil C6. kita lihat ya. Kalau glukos C6. Ada yang bisa lanjutin? C6. H12. Ya, terus? O. O6. Oke, Pintar. good, Nicholas. Good ya. Oke, jadi itu salah satu separation of mixture, yaitu magnetik. Magnetik ini bisa dipakai kalau misalnya ada satu yang sifatnya magnetik, yang satu lagi non-magnetik. Kalau misalnya sama-sama magnetik gimana, Sir? Misalnya saya Fe nih, ya, terus saya campur lagi dengan Fe, itu bisa disebut mixture nggak? Ya enggak. Kan sama mixture iron tambah iron ya. Kalau kalau ditarik magnet semua ketarik gitu. Jadi nggak bisa disebut mixture. Ya, Patricia raise hand. Oke, silahkan. Sir, kalau iron tambah gold gimana, Sir? Iron tambah gold. Gold itu salah satu bentuk, ya, nanti itu dibahas di bab selanjutnya. Ya, tentang sifat-sifat dari material ya. Jadi nanti salah satunya ada diamagnetik, paramagnetik gitu, bisa ditarik magnet. Kalau gold itu bisa ditarik magnet gak sih? Sepertinya tidak dapat ditarik. Ya, silakan deh kalau mau coba ya, yang punya cincin ya emas berapa karat bebas lah. Terus kamu coba pakai magnet gak usah beli magnet dah, beli yang tempelan kulkas itu loh. Kan ada kan? Kulkas, iya. Ya, tempelan kulkas. Terus kamu deketin aja udah. Ketarik gak tuh? Cobanya gampang, Tapi kalau gak usah beli gitu. iya, yang ada aja. Yang ada aja. Tapi saya nggak punya itu, nggak punya cincin. Ya udah. Nanti kamu bisa lihatlah percobaan di YouTube banyak kok. Coba. Kira-kira magnet Kotanya habis. ya. Nantilah itu sebenarnya bisa diakalin lah. Kalau nggak ada di rumah gimana, Sir? Gitu. Bisa nonton YouTube. Terus kuotanya habis, Sir. Ya, untuk saat ini itu jadi jadi barang primer ya kalau di dalam ekonomi ya. Udah bukan tersier lagi. Kalau kuota habis, sudahlah, bye-bye. Nah, nantilah nunggu kuotanya ada. Kayak gitu, ada yang mau tanyain nggak tentang ini? Jadi yang pertama magnetik. Jadi sebenarnya untuk separation of mixture ada 9. Cuma kan nggak mungkin ya satu hari kita bahas 9-9-nya kan. Ya, habis nanti pelajaran IPA nih, pelajaran fisika, habis itu saat pelajaran lain, tiba-tiba kalian makan siangnya pakai Panadol. Saya nggak mau begitu. Ngerti ya? Pusing nanti. Ya, nanti yang ada, aduh saya belajar fisika, galau, bikinlah di Instastory, tag Naomi Patricia S, tag Yosep YKG. Ya, biasanya begitu, curhatnya di Instastory. Makanya saya menghindari hal-hal seperti itu, ya. Oke, yang pertama itu. Lalu yang kedua, sebelum kita masuk ke sini, saya mau tanya dong, siapa di sini yang kalau PJJ rajin mandi pagi? Siapa? Siapa yang suka rajin mandi pagi? Atau ya mumpung PJJ Sir, ya udahlah, bangun tidur ganti baju aja. Saya. Oke, saya mau tanya, yang pakai shower deh, yang mandinya pakai shower angkat tangan. Kalau saya pakai keran, pakai bak ya. Oke, saya mau tanya, Patricia, Gwen, Steve, Maureen. Oke, yang lain mungkin lupa raise hand. Saya mau tanya dong sama Gwen. Gwen, kalau kamu mandi pakai shower, kira-kira pasirnya ngikut atau enggak? Enggak, Sir. Enggak. Tanahnya ngikut enggak? Enggak. Enggak, padahal dari air tanah. Kalau misalnya kamu ngambil air tanah, pure air tanah, itu ada pasir, ada tanah. Tapi kenapa waktu pas nyalain keran tiba-tiba bersih aja gitu kan? Udah ada filternya. Nah, itu kita akan bahas salah satu itu. Itu yang namanya filtration atau filtrasi atau filter. Ada filternya, Sir, gitu ya. Nah, di sini ada banyak ya. Di sini kita akan bahas 3 lagi. Apa aja sih, Sir, di sini?
Yang pertama sublimation, filtration, dan evaporation. Ya, bahannya ada banyak di sini, ada naftalin, ada kampor ya, ada sand, ada salt, ada soil, ada sugar juga. Nah, buat kalian yang belum paham naftalin itu apa? Naftalin itu kapur barus. Ada yang tahu kapur barus? Kapur barus? Bukan kapur papan tulis ya, bukan. Itu bukan kapur barus. Itu kapur tulis ya. Kapur barus, tahu kapur barus? Kalau tidak tahu saya Yang, searching. yang mereknya bagus. Nah, mereknya bagus kalau di itu. Nih, kalau kalian mau saya bantu cari deh buat teman-teman Yang kayak permen Mentos. nih ya gambar. Oh, Miss, buat itu, Miss. Nah, kayak Jaga gini nih. Nih, serangga. kayak gini nih. Kapur barus. Ya, kalau saya mikirnya ini kayak permen Mentos, benar. Ya, Untung aja, warna-warni. Ya, Jangan fungsinya sampai untuk ada yang makan. jangan dong. Jangan, mohon maaf. Itu Anda nanti Saya masuk makan, koran tapi ya. takutnya ada. Ya, Kan takutnya ada, anak benar. kita masih nggak ngerti. Betul. Tapi kan ini kalau di supermarket udah ditaruh di bagian permen-permen. Ya. Jadi nanti waktu pas disuruh beli permen apa? Kapur barus gitu kan, jangan ya. Oke, gimana sih Sir cara misahinnya gitu. Jadi di sini ada 3 ya, ada 3 zat jadi 3 zat jadi 1. Ada naftalin, ada sand, ada salt. Ya. Kira-kira Sir misahinnya gimana? Apakah kita misahinnya dengan cara satu-satu ya? Ngerti ya maksudnya satu-satu ya. Jadi kita lihat dulu tuh satu. Ah, ini kayaknya sand nih. Ah, ini kayaknya salt. Oh, ini kayaknya naftalin. Oh, ini naftalin lagi gitu. Itu enggak kan? Itu kurang kerjaan banget ya. Mungkin kalau Patricia disuruh kayak gitu mungkin ya udah Sar, saya lebih baik nilai saya kosong Sar daripada harus ngerjain kayak gitu seminggu gitu kan. Caranya gimana? Ah, ini yang pertama ada yang namanya sublimation. Kita tahu sublimation, ada yang masih ingat kalau dalam bahasa Indonesia itu menyublim ya. Sublimation itu ada yang ingat perubahan dari bentuk apa ke mana? Dari padat ke gas. Oke, dari solid ke gas ya. Nah, caranya gimana sih, Sar? Caranya adalah seperti ini. Jadi, ketiga benda ini ya dimasukkan ke dalam wadah, kita bakar. Kita panaskan. Panaskan. Lalu di sini ada yang namanya glass panel, yang ini nih. Dan glass panel ini ditutup sama cotton. Ditutup. Yang tadinya bening, ketika saya taruh di sini, saya taruh ya. Nah, berubah kan? Jadi warna putih. Kenapa? Karena naftalinnya ini, nih si naftalin ini, dia berubah dari solid ke gas. Sir, tapi kok nempel, Sir? Di sini, Sir? Ya. Kalau kalau kenapa bisa nempel? Karena di sini ada ditutup ya oleh cotton. Bisa kapas, bisa apapun lah ya yang bisa nutup ini. Kalau nggak ditutup gimana, Sir? Yang namanya gas kalau nggak ditutup, dia akan menyebar kemana-mana. Benar ya? Ada gas bisa ditahan gitu, nggak ditutup, pasti kan dia akan kemana-mana gitu kan. Dia mengalir gitu, mengikuti wadah gitu kira-kira. Terus setelah itu gimana, Sir? Kita next ya, lalu kita dinginkan. Biasanya kalau didinginkan ini pakai ice cube, cuma kita biarin aja nggak masalah. Ya, ketika didiamkan, dia berubah lagi. Ketika dia didinginkan, dia berubah lagi dari gas menjadi solid. Gitu. Terus gimana, Sir, setelah itu kalau didinginkan? Kalau udah jadi solid, tinggal ambil menggunakan ini ya, spatula. Ya, tapi bukan spatulanya SpongeBob ya. Kalau itu buat bikin hamburger. Ya. Jadi deh naftalinnya. Terpisah mereka. Gitu. Jadi besok kalau ada soal daily test, kira-kira kalau naftalin atau temennya satu lagi kampur ya, atau kamper, gimana untuk memisahkan untuk melakukan separation of komponen of mixture-nya dengan menggunakan sublimation atau sublimasi. Gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau tanya nggak?
Ya, Patricia. Oke, resen, nggak apa-apa. Apa tuh? Mau nanya apa? Sand dan saltnya mana, Sir? Sand and salt-nya kemana? Nah, sand and salt-nya, ini kan naftalinya udah kita eliminasi nih, ya kan? Kita pisahin. Sand and salt-nya kemana? Ke sini. Nah, sisanya sand and salt kan masih di wadah yang sama. Gitu. Nah, gimana, Sir? Kok ini masuknya filtration gitu ya? Kok filtration? Ini boleh saya hapus ya. Filtration itu dia memanfaatkan size of apa namanya? Komponen. Jadi dia memanfaatkan ukuran ya, ukuran dari komponennya. Gitu. Terus tadi dikatakan tadi ya perbedaan apa namanya? Tadi ada 3 ya, ada colloid. Saya lupa, saya harus lihat lagi nih. Ada solution, ada colloid, ada suspension. Suspension. Ya. Suspension. Nah, ketika si sand sama salt ini masuk ke dalam air, mana yang jadi suspension, mana yang jadi solution? Ya, siapa? Ya, siap. Ya, kira-kira langsung ini aja, langsung open mic aja. Siap. Saltnya yang jadi solution, Sir. Oke, salt tambah water jadi solution ya. Terus kalau si sand-nya jadi apa tadi? Suspension, Sir. Suspension ya. Gimana spelling? Nanti saya takut salah. Suspension, nggak apa-apa. Terus setelah itu gimana, Sir? Nah, di sini ada tadi ya filter paper. Filter paper. Tapi kalau kasusnya tadi ya, kasusnya tadi kalau saya tanya, kalau misalnya shower gitu ya, gimana, Sir? Dia nggak pakai filter paper. Ya, pakai alat khusus filternya. Gitu. Nah, si sand-nya itu akan nyangkut di filter paper, lalu si solution-nya, salt and water-nya dia jadi nyatu lagi di tempat yang baru. Begitu. Ya. Setelah itu gimana, Sir? Kita next. Nah, sand-nya nyangkut di sini kan? Kita ambil deh pakai spatula. Jadi deh. Ya. Oke. Sand and naphthalene-nya menghilang. Sudah tereliminasi, sisa saltnya. Gimana cara kita dapat saltnya, Sir? Oke. Yang terakhir, yaitu kita sebut dengan evaporation atau evaporasi. Jadi, kalau dia memanfaatkan sifat ini ya, sifat cairan. Jadi misalnya kalau water dipanaskan dia akan berubah jadi uap kan, jadi evaporate atau menguap. Gitu. Jadi ketika kita tuangkan nih salt and water-nya ini, nah itu ya, terus dipanaskan nih kan dia menguap nih. Wah, uapnya sudah keluar ya, uap airnya sudah kelihatan. Ya, sampai dimatikan. Jadi, terus saltnya kemana, Sir? Saltnya masih ada di wadah. Tinggal ambil deh. Mana nih? Agak nge-lag ya. Nah, ini dia ya. Jadi nanti bagaimana cara untuk mendapatkan si saltnya dari siapa namanya solution itu ya dengan cara evaporation atau penguapan. Gitu. Jadi kita sudah bahas 4. Yang pertama tadi magnetik, antara benda yang bersifat magnetik dan non magnetik. Yang kedua dengan sublimation ya, mengubah si gas menjadi dari solid menjadi gas. Lalu filtration itu dengan menggunakan filter paper ya, atau alat filter yang lainnya, tapi bukan filter Instagram ya, mohon maaf ya, yang suka main Instagram filter. Oh, filter berarti filter Instagram, bukan, mohon maaf ya. Apalagi ada kuis-kuisnya gitu kan.
Kan banyak tuh filter Instagram kuis-kuisnya ya, yang aneh-aneh. Seberapa kerenkah saya gitu, terus tiba-tiba ada ininya gitu ya. Terus bukan filter itu ya. Terus satu lagi evaporation ya. Evaporation itu dengan penguapan ya, untuk mendapatkan salt and water. Nah, buat kalian yang mau coba, saya kasih linknya nih, yang gratis. Tenang aja, nggak perlu daftar aneh-aneh lah, nggak perlu sebutkan nama, tempat tinggal, ya, nomor ATM gitu ya, nggak perlu. Nomor rekening gitu ya nggak perlu. Jadi kita tinggal masukin aja ya. Mana ini? Kok belum bisa di copy ya? Ctrl C. Belum punya nomor Apa tuh? rekening. Enggak. Oh ya belum ya. Belum punya nomor rekening. Ya. Enggak. Apa tuh? Kalau yang salt sama waternya biar dapat yang waternya pakai distillation ya kan, Sir? Pas di filtration tadi. Filtration kan tadi masukin air. Kan tadi waktu pas di filtrasi ya, kita coba ulang ya, kita coba reset ya. Kita reset Kan, nih. Sir, kalau mau dapat airnya itu pakai distillation kan, Sir? Ya, benar, distillation. Kalau distillation itu kayak gini, ini kita bahas ya sedikit. Kalau distillation itu sama kayak kita lagi mau minum kopi. Ya, kopi hitam misalnya ya. Kita misalnya ke Starbucks. Ya, ke Starbucks kita misalnya lagi nggak ada duit nih ke Starbucks, ya udah beli kopi hitam gitu kan. Biasanya kan ada ampasnya, bener nggak? Nah, untuk memisahkan antara si air, kita maunya air pure nih, air kopi asli. Ampasnya nggak perlu. Nah, itu pakai distillation. Dengan cara dituang. Dituang. Ya, saya nggak ada nih, karena saya nggak lagi bikin kopi ya. Seharusnya tadi saya waktu istirahat bikin kopi, jadi biar bisa praktek kalian. Ya, tapi saya nggak lagi minum kopi. Lagi mengurangi kafe. Gitu. Di sini ada banyak ya. Ini bang, ini membagi tidak boleh. Boros. Ya, nggak boleh. Ya, di sini ada banyak ya. Kalian mau pakai apa aja bisa di sini ya. Saltnya mau diganti sugar boleh. Naptalinnya diganti camphor boleh. Sandnya diganti soil juga sama. Contoh kehidupan sehari-harinya apa sih, Sir? Kalau filtration tadi udah ya. Air keran, air mandi. Ya, kan nggak mungkin ya, misalnya lagi cuci piring tiba-tiba ada tadi ya, ada sand lewat, ada soil lewat gitu ya. Pasti sudah difilter, pakai alat filter tentu saja. Kita menggunakan paper filter, nggak pakai kertas filter paper, nggak pakai kertas filter tadi. Itu hanya ada di lab, ya, gitu. Terus apalagi? Untuk contohnya kalau evaporation, saya coba searching dulu untuk gambarnya. Kalian pernah nggak sih main ke pantai? Nah, Sir. Pernah ya, oke lah. Tapi pernah nggak sih kalian lihat petani garam? Kalau ke Anyer nggak ada. Saya pantainya Ancol, Sir, gitu ya, nggak ada. Ya, biasanya pantai Pantura. Kalau ke Ancol biasanya kita buat rekreasi ya, ke Dufan gitu ya. Nggak pernah kita kan merhatiin itu kayaknya ada itu, Sir. Nah, salah satunya adalah ini. Kayak saya coba share screen ya. Nah, kita dapat garam di rumah tuh dari mana sih? Dari sini. Ya. Tapi setelah ini saya tidak menyarankan, wah habis serius saya jelasin, saya mau dong jadi petani garam. Enggak ya, jangan. Tapi kalau jadi pengusahanya boleh. Kalian punya bisnis begini boleh. Tapi kalau jadi pegawainya jangan. Ya. Gimana sih, Sir, supaya bisa dapat kayak gini nih? Garam-garam gini nih. Kan awalnya dari air laut ya. Air laut rasanya asin, betul? Ya, air laut asin kenapa? Karena ada garamnya, bukan karena ikannya berenang di sekitar nelayan. Bukan, ya. Jadi ketika si garamnya kan tadinya air laut, ya, air laut. Evaporation-nya pakai apa, Sir? Kalau tadi di lab ya, kalau tadi di sini itu menggunakan spiritus. Tapi kalau di sini nggak mungkin pakai spiritus karena mahal. Ya. Jadi dia menggunakan manfaat yang disebut dengan ini. Kalau saya gambar ini pasti kalian tahu lah ya.
Siapa dia? Matahari. Ya, matahari gitu kan. Jadi dia ya, tapi bukan matahari yang ada diskonnya, bukan, mohon maaf. Jadi ketika si matahari ini kan dia mengeluarkan panas benar ya, dia ada heat ya. Dia juga ada cahaya gitu kan. Nah, dia ini bisa membuat si air laut itu menguap. Bukan menguap tanda ngantuk, bukan, tapi menguap dari berubah jadi water, dari water jadi gas ya. Walaupun nanti ada satu apa namanya? Satu separation lagi yang disebut dengan crystallization. Gimana ya, Kak, ininya ya? Bahasa Inggrisnya gimana ya? Pokoknya dia kristalisasi, berubah menjadi kristal. Ya, berubah jadi kristal. Kan garam ya, garam atau apa namanya gula kan bentuknya kristal ya, bener nggak? Kristal itu dia kecil-kecil gitu loh. Nah, salah satunya lewat evaporation dulu baru crystallization. Tapi ini untuk supaya si siapa namanya si air lautnya ini menguap. Dan dia biasanya ada ininya nih, ada lahannya gitu, jadi dibatasin gitu. Ya, nanti kalau misalnya kalian nih, misalnya lagi mau jalan-jalan, gitu setelah pandemi selesai mau jalan-jalan ke Semarang, nah itu kan lewat Pantura tuh, lewat pinggir laut, nah di situ ada, biasanya di pinggir-pinggir situ ada. Gitu. Tapi kalau Ancol ya nggak ada, ya, mohon maaf. Ya, oh ya benar ini kalimatnya. Crystallization, ya mungkin bisa di-share, Steve sudah to everyone. Nah kayak gitu crystallization. Ya, jadi dia bentuknya jadi kristal. Jadi bentuknya kayak gini nih. Nah, kalau udah kayak gini gimana, Sir? Ya sudah. Nah, kan dia ini ya, dipisahkan gini ya, membentuk jadi kayak bukit-bukit gini nih. Baru dia dibawa sama si petani garam. Gitu. Jadi ternyata fisika seluas itu ya. Nggak cuma hafal, wah ini helium, nih kompon gitu. Nggak. Silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Sepertinya sinyal saya bermasalah nih. Sir nge-freeze. Seluas Ya. apa tadi, Sir? Seluas apa, Sir? Seluas Tangerang atau seluas Ya, pokoknya Samudra, Sir? fisika itu luas banget gitu kan. Nggak cuma sebatas ngapalin, oh helium. Oh, ternyata helium He gitu. Atau salt. Oh, salt itu NaOH, NaCl ya, sorry NaOH lagi. NaCl gitu kan. Atau misalnya gula C6H12O6. Oh, kalau hanya hafal begitu mah akan sangat susah gitu. Kan realnya gimana sih gitu kan. Karena kan kita sering banget gitu ya kalau kita belajar terutama sains, kita akan tanya kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Ya, tadi kalau menyinggung distillation nanti mungkin di ini ya, di kelas distillation. Tapi salah satu caranya adalah memisahkan si air kopi dengan ampasnya. Tinggal tuang. Nah, saya misalnya minum kopi nggak mau pakai ampas. Gitu. Ada lagi nggak yang lain? Ada ya, tapi nanti ada apa kromatografi gitu ya. Ada distillation ya. Ada apa lagi ini? Ada banyak banget nih. Sir, kalau dissolve, Sir, Ada apa? dissolve. Apa tuh? Coba diketik dah. Soalnya kamu suaramu berdengung gitu. Dissolve. Bentar. Detox tuh bubar. Apa? Larut gitu, Sir, kayak larut. Bentar. Saya harus cari dulu ya. Oh, Maksud pertanyaannya Petrus gimana? Larut gimana? Maksudnya dissolve apa nih? Kalau dissolve gimana, Miss? Kalau dissolve itu termasuk juga nggak, Miss? Itu termasuk apa? termasuk apa? Termasuk separation. Justru dia menyatu. Kalau larut itu dia menyatu. Sama kayak air sama kalau water and salt kan dia larut.
Si Ah, itu nyatu Bisa. justru, nggak bisa dipisah. Bukan kalau dipisahin nggak bisa pakai itu. Ada lagi? Ada decantation, ada Oke. distillation gitu. Oh Kalau sorry, nggak ada kalau nih, tadi kopi tadi itu dekantasi ya, decantation ya, bukan distillation. Kalau distillation itu sebentar, saya ada minyak. nggak? Ya, minyak. Kalian bisa dapat minyak nih BBM gitu-gitu dari situ. Ya, kayak kita bisa dapat Pertamax, kita bisa dapat Pertalite. Nah, itu dari decantation. Distillation. Tempe kebalik. Ada lagi? Adakah lagi? Meptalen. Neptalin. Miss M-nya itu N. Neptalin. Neptalin itu apa? Gimana sih dia tulis tadi? Neptalin. Oh, salah. Oh, itu ada di situ ya? Di naftalin apa neptalin? Naftalin kali. Kalau naftalin tadi kan kapur barus. Nah, naftalin Kapur itu barus. Kapur barus. Yang mereknya bagus. Mereknya bagus. Saya nyari Kapur barus yang kayak Mentos, yang di Ikan ini, lemari, nih, di kamar nih. mandi, di mana? Ini. Saya cek lagi deh ini apa. Ketahuan kan tadi saya translate. Apa sih kapur barus nih? Buat teman-teman yang nggak tahu nih. Kayak gini loh. Gampang. Kok jadi belanja sih? Nah, kayak gini nih. Sudah ada gambaran belum? Yang ini nih. Ini yang mereknya Swallow, Alfamart, ya. Mister, Apa tuh? kalau kapur ajaib dari apa, Sir? Waduh, Sar, kapur Ya. ajaib. Kapur ajaib itu kapur barus. Fungsinya buat apa ya, Sar? Apa, Apa? Steve? Kapur barus ini fungsinya buat apa ya? Saya lupa. Untuk mengusir serangga. Menghilangkan bau juga bisa. Biasanya di kamar mandi. Iya, di kamar mandi atau di Mandi. lemari, di pojok-pojok gitu. Ya. Itu bukan Miss mau permen. nanya. Iya, ada yang tahu nggak kalau kolam renang itu dijernihkannya pakai apa sih? Klorin? Ori kayak Ih, paku. betul Marco. Terus tadi ada yang bilang, kata Marco, klorin. Iya, klorin itu membentuk nanti dia kaporit. Pernah dengar nggak kaporit? Nah, kaporit itu chemical formulanya ya, kaporit itu terbentuk dari Ca, kalsium, klorin katanya Marco, and oxygen. Jadi chemical formula itu CaClO2. Gitu. Jadi kaporit itu dari kalsium, klorin, and oxygen. Itu kan sering juga tuh kita temuin sebenarnya. Jadi kaporit itu adalah compound. Oke? Supaya kolam renangnya nggak bau. Gitu. Terus, apalagi? Ada yang tahu lagi nggak? Contoh-contoh compound, example compound in our daily life? Ada lagi? Apa coba? Kira-kira. Nah, nanti sambil ngeliat, udah 2 menit lagi, sambil ngeliat barang apa, nah coba nanti kira-kira nih apa ya? It's mixture, compound, or element. Okay? I think that's enough for today from me and Sir Yosep and Christian. Aduh, Christiannya nggak connect audio. Miss Chop juga dia nggak denger. Malah kalian yang denger. Kompon nggak ya, nih? Apa?